yang terutama Ica bersyukur ya punya sahabat seperti mereka. Masya Allah, Ica bahagia sekali. Assalamualaikum teman-teman, subscribe channel ini yuk. Jangan lupa tekan tombol loncengnya ya. Jangan lupa di like, komen, dan di share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat datang di channel YouTube Mersa Suhada. Nah, untuk teman-teman pantengin terus channel YouTube Mersa Suhada karena insya Allah Ica akan berbagi berbagai macam informasi yang menarik ya pastinya dan resep-resep makanan-makanan terkini. Nah, untuk kali ini berbeda dari channel YouTube yang biasanya. Di sini Ica insya Allah akan berbagi informasi-informasi atau inspirasi untuk teman-teman yang bermanfaat yang pastinya dari dua teman Ica ini. Nah, kenalan dulu ya. Karena kata orang tak kenal maka tak sayang. Benar gak sih? betul. Nah, ini teman Ica namanya Ica juga. Jadi biasa dipanggil Ica kecil. Nah, sesuai sama bukan umur ya, tapi sesuai sama postur tubuh karena ini Ica agak gede gitu ya badannya. Nampaknya aja aslinya berarti. Nah, kalau yang ini namanya Tika. Pertemanan kami itu dimulai dari apa ya? Banyak kaliku sih sebenarnya. Jadi kita itu bertemunya udah kira-kira udah umur 20-an gitu baru kita itu bisa bertemu dan bersatu. Masa kuliah. Nah, benar sekali. Masa itu ya. Masa-masa kuliah ya. Jadi awal mulanya itu mereka berdua aja nih yang berteman. Nah, SMP ya. SMP. Jadi pertama itu Ica itu sahabatan dengan Tika dari SD. Terus Ica kecil sahabatan dengan Tika SMP. Nah, kalau Ica gede, ini sahabatan dengan Ica kecil waktu SMP. Iya. Jadi untuk nyatuin itu nggak ribet ya. Biar kita ketemunya tuh biar memang ya udah klik itu emang nggak ribet lagi, udah sering kenal ya kan. Jadi Ica itu sama Tika suka nyeritain dia. Suka nyeritain tentang dia. Biasa. Jadi terus penasaran kan siapa sih itu gitu. Terus ternyata Ica dengan Ica kecil juga suka ceritain Tika. Dan akhirnya ketika kita bertemu kamu ini. Oh iya betul tuh ya waktu kita mau kenal sama Tika itu ya. Iya gitu. Jadi ya ini cuma intermezzo aja sih. Iya, nggak penting sih tapi ya asal mula kami berteman ya seperti itu. Iya. Oke, untuk kali ini Ica ingin tahu untuk yang sudah berpengalaman ya. Jadi menurut teman-teman nih di antara kita bertiga siapa yang udah nikah? Kelihatan nggak sih dari wajahnya yang lebih bahagia, yang lebih Bahagia sih sebenarnya semuanya ya. Oh, semuanya bahagia. Tapi bahagianya masingnya beda-beda gitu. Ya, benar. Nah, jadi ini dia Ica kecil, walaupun badannya kecil tapi dia duluan yang nikah dari kita. Aduh, alhamdulillah. Umurnya juga ya lebih tua daripada kami berdua. Sebenarnya. Tapi kalau untuk gabung-gabung masih bisa lah ya. Masih bisa Masih. lah ya, sama anak gadis ya. Iya. Jadi ini Ica pengen nanya-nanya sedikit dengan Ica kecil, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Agak diwawancara sedikit, jadi kayak berbagi informasi dengan teman-teman yang lainnya juga. Q&A ala kami. Iya, betul. Mumpung ada waktu ya. Mersa bertanya, kami menjawab. Benar. Oke, yang pertama itu Ica ingin nanya, kita nggak perlu basa-basi, dipercepat aja ya. Jadi Ica ingin nanya dulu sama Ica kecil, sebelumnya memang kami itu pernah dengan yang namanya pacaran. Nah, kami bertiga pernah merasakan seperti teman-teman juga mungkin pernah merasakan pacaran, dan yang nggak pacaran alhamdulillah kita bersyukur sekali jangan sampai terperangkap yang namanya dunia pacaran. Nah, jadi sebelum menikah dan bertemu dengan jodohnya yang Ica tahu ya, cerita tentang Ica kecil ini banyak tahu ya sih, tapi ya kita kan nggak tahu nih yang sebenarnya detail kali ya. Intinya pelajaran apa yang didapat Iya. dari itu aja, nggak usah terlalu detail karena itu kan Privasi ya? Iya, privasi sendiri lah. Kira-kira apa yang bisa dibagi untuk teman-teman? Nah, seperti itu. Pelajaran apa yang bisa diambil dari masa lalu sampai akhirnya bisa memutuskan menikah, tapi bukan dengan
masa lalu tersebut gitu. Dan berapa lama sih kenal sama suami yang sekarang gitu. Oh gitu. Sebenarnya sih untuk yang buat kita nih, buat ya Allah ini salah nggak ya, Allah ngasih kita tuh pelajaran, ibaratnya bukan pelajaran sih ya, teguran. Dibuatnya kita dulu merasa kecewa, dibuat kita merasa kecewa dulu, dibuat kita memang merasakan ini dia kalau kita terlalu berharap namanya sama manusia. Yang intinya gini, yang membuat Ica mulai ibaratnya pakaian seperti ini, yang membuat Ica mantap untuk ta'aruf, yang membuat Ica yakin sama suami Ica sekarang sebelum nikah ya. Jadi sebelum nikah itu Ica memang udah memang udah pasrah sama, memang meminta sama Allah, ya Allah memang mungkin sebelum Ica hijrah ini Ica memang banyak dosa, yang nama pacaran ini nggak ada takutnya. Nah sampai akhirnya titik memang Allah memang mungkin membuat Ica nih benar-benar rasa ini apa ya, merasa kecewa. Jadi di titik itulah Ica, ya Allah mungkin saatnya Ica berubah dengan cara pakaian, dengan cara nggak bolong-bolong sholat, dengan cara untuk rajin baca Quran, mantapkan diri lah, minta sama Allah, ya Allah menjanjikan diri sendiri sih, janji ya Allah, hamba janji kalau memang ya hamba memang untuk ditemukan jodoh hamba yang baik, yang benar-benar ditetapkan ke hamba pasti akan berubah. Semenjak udah mulai berubah dari pakaian semua sikap, alhamdulillah ya. 2018 bulan 3 itu ketemu sama abang. 27 ya sama abang ya, sama suami yang sekarang. Tanggal 27 April abang memantapkan diri untuk melamar. Iya, mengkitbah. 3 bulan setelah kibah mulailah menuju halal. Alhamdulillah. Jadi pelajaran yang bisa diambil itu ternyata untuk menikah itu kalau kita bisa melihat puas. Yang penting itu sebenarnya gini ya. Dengan ujian Sebenarnya gini. Allah tuh ngasih kita ujian kecewa dulu itu sayang. Mungkin yang sebelumnya mungkin nggak baik ya, karena saya pernah dengar ya dari ustaz-ustaz, karena jodoh cerminan diri kita sendiri. Iya benar. Jadi kalau boleh tahu nih Beb, sebelum mau bertemu sama suami, terus itu tuh berapa lama move on dari masa lalu? Alhamdulillah, gimana ya? Kalau ngomong-ngomong lagi ke balik-balik lagi ya 2 tahun yang lalu ya, lucu ya sebenarnya ya. Untuk move on, sebelum kenal sama abang udah move on sih sebenarnya. Udah move on ya. Alhamdulillah. Udah ada kepikiran Nggak ada. lagi. Alhamdulillah ya, mungkin karena gini ya. Satu, keluarga sayang sama Ca, kedua punya sahabat yang baik-baik juga ya kan. Alhamdulillah. Terus banyak dukungan, ayo berubah, ayo mungkin Allah kecewa dengan sikap Ca yang belum berubah. Ayo berubah, banyak berubah. Karena itu mungkin ya, karena Ica banyak berdoa itu untuk melupakan dia tuh gampang, kan dia ya masa lalu lah ya. Jadi pas ketemu sama abang udah mantapkan dirinya dia, alhamdulillah hati Ica juga mantap. Jujur ya, sebelum ketemu sama sebelum nerima abang Ica sholat tahajud dulu. Sampai Tika pernah dengar juga kalau jawaban dari sholat istikharah tuh Allah kasih kemudahan. Iya. Allah kasih apa ya? Caranya tuh yang enak. Iya, indah jadinya, benar. Kita pun iya gitu. Jadi ada petunjuk nggak ada keraguan. Istilah gini, Allah mempermudah, jujur mempermudah loh. Dengan 3 bulan itu bayangkan orang kan bertahun mungkin baru kenal ya kan. Kalau ini cuma hitungan bulan kita udah mantapkan diri kita gitu kan. Berarti kamu Beb kenalnya cuma hitungan bulan, setelah itu kitbah April dan masya Allah langsung nikah ya, beberapa bulan kemudian. Jadi mempersiapkan segalanya itu cuma dalam kurun waktu yang sebentar dan insya Allah mudah. Karena saya pernah dengar memang kata orang kalau memang jodoh niat kita baik, Allah pasti mempermudah segalanya. Ya, jujur ya, dukungan dari keluarga juga sih sebenarnya. Kalau nggak dari keluarga sih Ica nggak akan bisa juga nerima abang Ca ya. Setelah Ica kalau udah keluarga Ca udah setuju sama yang ini, pasti hati Ca akan ikut juga. Semua kan kita apapun yang kita lakukan dengan keluarga juga ya. Tapi masya Allah setelah nikah
indah kok pacaran setelah nikah. Masya Allah. Aduh, jadi Doain kami ya, doain kami Amin, semoga amin. segera menyusul. Kadang ada orang bilang kan, Mm-mm. ih kok mau sih cepat kali, ih ini nggak banyak gitu ya kan Iya, orang. iya. Ih, Banyak pro dan kontra ya. tapi karena Ica yakin ini ya Allah, soal iman Ica yang baik, soal Ica akan membawa Ica ke surga nanti, itu Ica yakin. Masya Allah. Kadang kalau cerita lagi mau merek, tapi nggak boleh. Gak apa-apa. Ini jadi motivasi terutama ini buat kita berdua ya, Iya. Tik ya. Buat kita berdua yang belum menikah. OTW ya. Insya Allah, amin. Amin, insya Allah. Karena sebenarnya sih kalau untuk menikah itu pada dasarnya awalnya itu niat ya, Bet ya. Iya betul. Niat untuk memantapkan diri. Nah, terus juga restu orang tua. Iya betul, benar. Restu dari kedua orang tua itu yang lebih memperkuat. Iya, betul, benar. Doa-doa dari orang-orang terdekat juga yang pastinya. Masya Allah, Bet. Jadi pertemuanmu sangat indah. Indah. Cuman dalam kurun waktu yang singkat dan langsung memantapkan jiwa hati. Iya betul. Itu karena Ica jujur dengan ngapa sih pacaran, buang waktu. Buang waktu iya, buang umur iya. Iya kan, mending kita yang Menyanyiakan waktu aja ya. berbuat dosa iya juga. Udah banyak kita buat dosa, tambah dosa lagi. Tapi jujur nggak ada ingat-ingat masa lalu ya. Alhamdulillah ya Alhamdulillah. Allah. Benar, Jadi alhamdulillah nggak ada. menikah itu memang ini ya, membuang pikiran-pikiran Iya yang betul. lalu. Nggak ada, ingat sedikit pun alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya. Jadi kalau memang ada mengingat pikiran yang lalu seperti itu tuh, berarti itu setan ya. Betul. was-was dari setan. Iya. Ya intinya gini, Hah? jodoh cerminan diri kita sendiri. Jadi lebih baik memantapkan diri sendiri. Jadi jodoh menjadi kita. lebih baik lagi biar jodoh kita juga seperti itu. Insya Allah ya. Amin, amin. Yeay, kita udah denger nih inspirasi dari sahabat Ica yang sudah menikah. Iya. Satu lagi nih, nggak sabar. Yang barusan dikit bah, tahu nggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggak apa ya. Kau nggak aku aja Yang sendiri. tahun lalu kita masih cerita galau-galauan. ada lagi dong. Betul. Nah, benar. Jadi tahun lalu itu Tika ini suka datang ke rumah, tiba-tiba ke rumah itu mukanya udah sembab nangis. Dan itu gara-gara siapa? Gara-gara siapa ya? Siapa ya? Ada deh. Ya. Ada masa lalu. Jadi itu cerita masa lalu. Jadi sekarang ini alhamdulillah cuman dalam kurun waktu yang singkat juga sama. Jadi cerita kami itu sama, tapi tujuannya ya maksudnya tujuannya sama, tujuannya, tapi dengan tujuannya cerita sama, yang berbeda. berbeda. Iya, benar sekali. Jadi boleh dong Tik berbagi inspirasi dengan teman-teman semuanya. Bagaimana kok bisa memantapkan hati sampai menerima kitbahan kitbahan calonnya insyaallah. Iya. Sebelumnya nggak lupa mengucap syukur sama Allah, alhamdulillahirobbilalamin. Ya doa-doa Tika tuh ya nggak semua sih, tapi perlahan tuh dijawab sama Allah. Ya alhamdulillahnya. Ini Tika ceritakan dari gimana awalnya Tika kok udah mulai, ya Allah kenapa kok selalu dikecewain ya gitu kan. Sebenarnya Allah tuh ngasih kecewa tuh karena dia sayang, karena dia tuh pengen kita tuh sadar dan ingat sama Allah, itu aja intinya. Jadi sebelumnya memang Tika anaknya egois, malas, sholat bolong-bolong, mungkin dalam seminggu tuh kayaknya 1 atau 2 mungkin ya. Boleh. Astagfirullah, kayak gitulah, yang kadang sering marah sama orang tua, sama ibu gitu kan. Jadi ada satu waktu dalam waktu seminggu, jadi tiap malam itu sesak gitu, dada ini sesak gitu. Jadi bertanya-tanya dalam hati, ya Allah kenapa gitu kan. Jadi ini Tika nggak ngira, jadi didekatkanlah sama teman yang udah lama nggak komunikasi, nggak kontak. Ya pertama Meksa gitu kan, alhamdulillah didekatkan sama Meksa. Habis itu dengan teman kampus yang dia sama dan cerita dengan Tika yang selalu dikecewain. Dia memang pacaran, Tika pun juga gitu sebelumnya. Jadi bertanya lah gitu kan, kenapa lah sesak, mau pengen nangis tapi nggak keluaran mata gitu. Jadi
ya alhamdulillahnya dikasih saran gitu kan, coba dibawa sholat gitu kan, bawa sholat tahajud atau sholat tobat gitu, minta petunjuk, ya Allah berikanlah aku petunjuk, misalnya ya kayak kita curhat aja sama Allah gitu, curhat aja semuanya, mau kayak ngobrol sama teman sendiri nggak apa-apa gitu kan. Ya udah kita coba, ya alhamdulillahnya bangun. Biasanya kan susah untuk bangun tahajud tuh susah, jadi yang diingat tuh dari teman itu sebelum tidur niatkan dalam hati, ya Allah bangunkan aku jam segini untuk sholat tahajud. Ya alhamdulillah dibangunin. Jadi itu tuh memang kalau misalnya kita doa sebelum tidur, itu kan doa tuh ya Allah minta dibangunnya sholat tahajud, ya. Itu memang betul-betul langsung terbangun tuh. Insya Allah kalau dia kuat iman ya. Kadang kita bangun nih, ini kan, aduh masih jam segini, lihat jam masih bentar lagi lah tidur. Nah kebablasan. Iya kan? Niat kita ya, niat kita memang untuk sholat. Niat betul-betul. Terus doa, ya Allah kuatkan imanku biar enggak. Kita kan kalau tidur udah bangun nih, nanti dikencingin sama setan. Kalau udah berhasil kan kita kebablasan kan, jadi kayak misalnya sholat subuh itu susah kan. Ya gitulah yang Tika ingat dari kawan yang udah pernah ngalamin gitu kan. Alhamdulillah kebangun sholat. Memang sebelumnya Tika nggak tahu gimana ya cara sholat tahajud gitu kan, tata caranya, sampai searching di Google gimana caranya. Udah searching di Google, udah sholat, terus berdoa, ya berdoa yang apa ya, yang pengen aja gitu. Misalnya yang kayak, kenapa ya dalam seminggu ini kok sesak kali rasanya, mau ngapa-ngapain itu aduh kayak nggak, hidup nih nggak berguna lagi gitu dalam hati. Ya udah minta sama Allah, ya Allah berikanlah aku petunjuk, kenapa kok Engkau berikan aku apa cobaan, ujian, kecewa gitu salah kan. terus yang didapat. Memang dalam hati tuh tahu kalau kita nih banyak dosa, habis itu selalu apa ya, nggak jalanin kewajiban, ya gitulah. Jadi alhamdulillah selama 4 hari, alhamdulillah nih berturut-turut kayak sholat tobat, sholat tahajud, alhamdulillah dilancarin. Biasanya sholat subuh tuh payah bangun. Alhamdulillah dalam ya apa berturut-turut itu dibangun, memang Bangun ya. sebelum azan. Alhamdulillah lah dikasih. Memang doanya kan diberi kelancaran, diberi kemudahan dalam beribadah lah gitu. Ya alhamdulillah. Memang sempat ada juga sih malas-malasnya, cuman ya isi, misalnya kita kan sering main HP nih, terus ya yang di follow itu ya akun-akun yang bermanfaat aja, kayak ada kajian atau Ya, apa betul. gitu. Iya benar. Jadi Isi. dikurangi ya, follow kita tuh mau follow akun-akun yang tidak berfaedah. Iya. Contohnya dulu Tika suka Korea nih, nah Tika mulai kayak unfollow yang ya opa-opa Korea segala macam. Jadi nggak munafik ya, kita pun Iya, juga banyak banyak isi kegiatan, karena dalam keadaan kayak gitu jadi kita lebih mikir, kalau kayak gini nanti pasti malas lagi. Iya, Karena itu kapan tuh kan berubah lagi ya? karena kita nggak sadar udah lihat-lihat itu waktu udah kayak mana gitu kan. Iya. Jadi terbuang aja gitu waktu dengan hal yang nggak berfaedah kayak gitu. Sekarang saya mau nanya, yang membuat Tika memantapkan hati. Ini kita ke arah yang untuk masa depan ya, masa depan ya. Ya, masa depan ya. Yang membuat Tika memantapkan hati. Ini Tika sebenarnya kenal sama yang calon Tika ini kan sebelumnya salah terus yang dapat, banyak aja yang belum nggak cocok. Maksudnya bukan nggak cocok sih, belum jodoh gitu kan. Yang ini alhamdulillah insya Allah jodoh. Apa yang membuat Tika memantapkan hati, memantapkan memang iya
pilihan Tika yang benar-benar untuk calon imam Tika yang bisa buat Tika membawa lebih baik lagi. Nah, ya balik lagi dengan Tika yang dikasih kemudahan untuk, ya kata orang, hijrah mungkin ya. Mulai dari nutup aurat lah gitu, Cara pakaian ya, ya terus mendekatkan dengan teman-teman yang bisa merubah kita yang lebih baik. Alhamdulillah soleha, alhamdulillah. Ya, Tika memantapkannya itu dengan Tika bertanya dengan yang lebih tahu lah, yang udah merasakan, yang banyak pengalaman ya. Ya alhamdulillahnya dengan yang sekarang tuh Tika dikenalin atau dijodohin lah ya. Iya benar. Sama kakak ipar kakak Tunggu. Tika gitu. Orang kan ini dijodohin apa dikenalin? Dijodohin kenal beda ya. Kalau Oh, dikenal, iya. kalau dikenalin Dikenalin, itu ya. sebatas kenal, jodoh dia udah dari keluarga udah menuntut, ngerti? Jadi udah sepihak ya, udah sepihak keluarga gitu. Kalau jadi keluarga ini sama keluarga ini udah, harusnya tuh kalau jadi, dijodohin. gitu. Tapi kalau dikenalkan, kita yang memantapkan kita masing-masing, yang Tika sama calon Tika, iya Bu, kami mau. Berarti Itu. dikenalin ya. Dikenalin ya. ya. Berarti awalnya dikenalin dulu. Dikenalin. Sama dengan Ica juga, Nah, Ica dikenalin juga iya. kan. Terus Jadi setelah dikenalin, setelah kenal ini kan namanya kita baru pertama kenal kan nggak mungkin langsung suka enggak kan. Enggak. Yang membuat Tika mulai gimana ya, yakin yakin karena padahal kan belum pernah ketemu nih, belum pernah ketemu. Ya itu Heeh. ya Tika inilah kilas balik lah sebentar gitu kan. Karena Tika yakinnya itu yang ngenalin juga, sebelumnya Tika tanya kenapa kok dia mau ngenalin Tika sama dia gitu kan. Karena alasannya itu karena kalian baru-baru belajar, sama-sama belajar gitu. Terus dia juga kenal sama calon Tika dengan Tika, dia nggak berani ngenalin orang yang salah juga ya, orang yang gitu, dia nggak kenal gitu. Gitu. Terus yang buat Tika yakinnya itu ya kita otomatis tanya sama yang mempertemukan lah Iya, kan. betul. Kita minta petunjuk Ya, ya, minta petunjuk sama Allah. Ya, buat memantapkan hati lah. Apa iya Tika tuh serius apa enggak gitu. Itu kan ya alhamdulillah Tika caranya dengan cara ta'aruf lah. Tika sebenarnya sebelumnya Tika nggak tahu ta'aruf tuh gimana caranya, prosesnya gimana, nggak tahu. Jadi Tika ngikutin aja. Jadi alhamdulillah pertama kali itu tiba-tiba ditelepon sama kakak ipar kakak Tika. Ini tiba-tiba yang Tika bersyukur alhamdulillah itu, masya Allah tuh kayak sebelumnya itu Tika balik lagi kayak jarang sholat, malas. Jadi nggak tahu kenapa tiba-tiba tuh kepikiran nanti mau sholat taubat lah. Itu waktunya waktu asar, subuh nggak sholat, zuhur itu udah terlambat, waktunya udah akhir. Jadi nggak tahu tiba-tiba tuh di pikiran tuh ya Allah, jadi ingat semua dosa-dosa tuh. Iya betul. Karena kita tahu itu dosa, jadi teringat terus ya kan. Dalam sholat taubat itu tuh ya Allah, mengumpulkan niatnya tuh memang susah. Jadi alhamdulillah sholat kan, sholat taubat, doa. Jadi waktunya udah jam, biasanya kan Tika biasa pergi kajian gitu kan. Jadi pergi nggak ya, itu niatnya juga susah ngumpulnya kan. Jadi Terulur-ulur ya. iya, waktunya udah mepet, udah itu buru-buru, super buru-buru, masang baju udah apa ya yang nampak aja pasang baju gitu kan. Pergi tuh udah ngebut karena takut terlambat juga kan untuk sholat maghrib. Nyampe sana orang udah sholat, udahlah terlambat sholat. Jadi pulang dari kajian itu nggak tahu kenapa biasanya kan HP dengar tuh kalau orang nelpon. Biasanya kalau tak sini, kalau pakai helm, motor kan, kalau tak sini. Tumben kok enggak, takutnya kan ibu nelpon. Jadi udah kalau tak di tas, rupanya tiba di rumah 2 kali ada yang nelpon ya dari kakak ipar tadi. Jadi ke telepon balik kan,
dia langsung bilang di situ, Mbak Tika, dengar-dengar sebelumnya sama yang kemarin nggak jadi. Nah ini ada yang mau lagi nyari apa gitu kan, nyari calon istri katanya. Jadi ya Allah gitu kan, langsung Gimana gitu ya rasanya ya? nggak langsung napas. Iya Mbak, siapa gitu kan. Ya pun nggak tahu namanya siapa, orang mana nggak tahu. Kalau kita kan normal ya, langsung nanya siapa namanya, umurnya Iya, berapa, normal. orang Iya. mana gitu kan. Jadi mbaknya nggak tahu, cuman dia tahu. Dia bilang Mbak kasih kisi-kisi aja ya, Mbak tahu orangnya kayak mana. Maksudnya lookingnya apa, penampilannya kayak mana gitu kan. Manis kok Mbak Tika, putih katanya. Tika nggak mikir ke situ, penting nggak mikir ke situ kan. Ya Allah iya nih, dalam hati tuh ya Allah iya, kayak apa, nggak Betul nggak gitu sih? loh ya. Gitu. Ini nih kayak orang kan mimpi nggak sih gitu kan. Jadi ya udah Mbak Tika bersedia apa enggak gitu. Ya udah Mbak bersedia, insyaallah Jadi bismillah lah. langsung jawab gitu ya? Langsung jawab lah. di telepon itu Langsung. bersedia. Langsung. Padahal nggak tahu orangnya. Nggak tahu. Enggak. Masya Allah. Kita lagi kalau jodoh tuh Iya, ya. ya, terus Jadi, terus. ya udah tunggu hampir semingguan, belum sih, semingguan kurang lah. Jadi telepon hari Jumat itu tiba-tiba Jumat pagi telepon, Mbak Tika, insya Allah dia nanti malam datang nazor tuh apa ya Mbak gitu kan. Tika pernah sih belajar nazor cuman udah lupa. Iya. Apa nazor tuh apa ya Mbak gitu kan. Nazor tuh dia datang ke rumah mau lihat Tika, terus nanti kalian saling tanya jawab untuk seputar ya apa yang mau ditanya gitu kan. Tapi Mbak Jadi itu Tika, bebas ya pertanyaannya ya. tapi Mbak Tika jangan, kalau kita tuh sebagai cewek jangan nanya kerja dia apa, biar aja orang tua yang nanya. Atau biarkan dia yang ngomong secara langsung ya. Ya udah dia datang ke rumah, ya saling tukar pertanyaan lah. Pertama Tika nanya hablum minallah dia sama hablum minana. Sebelumnya udah Tika kumpulin pertanyaan tuh dari orang yang udah nikah gitu kan, udah tahu lah gitu. Udah alhamdulillahnya dikasih waktu seminggu untuk lanjut apa enggak. Nah setelah itulah minta temanin sama Mersa itu ke rumah perantara ini tadi buat nanya. Keraguan Tika tuh gini, ya Allah karakter dia gimana ya. Iya. Kita nggak tahu ya. Soalnya ini udah dia mengiyakan dia. Dia nggak tahu karakter Tika kayak mana, sifat Tika kayak mana. Tika pun nggak tahu orangnya gimana. Jadi datanglah ke rumah perantara itu tadi, nanya kayak gitu. Nah perantaranya bilang ya intinya itu tuh wajar ya Mer ya. Iya, wajar Namanya kita manusiawi. Jadi kiranya harus tahu gimana karakter Iya, suami betul. kita lah, gitu. sebenarnya kan itu tujuan nikah itu kan untuk menyatukan dua karakter yang Iya. berbeda gitu kan. Kayak Tapi kalau untuk taruh kita nggak bisa tahu terlalu banyak mendalam. enggak, Udah cuman nikahnya nanti. seadanya aja. Nah, Tika aja komunikasinya setelah tunangan baru tukar WA, itu pun cuma nanya keperluan sama kebutuhan apa yang mau dibeli, apa yang mau mau dilengkapi persyaratan untuk nikah kan. Jadi Tik, setelah nazar itu tuh jarak untuk mengkitbah. Dia datang ke rumah kita. Nah, bisa. Itu berapa lama? Itu bisa dua silaturahmi, bisa jadi dia cuma silaturahmi sama orang tua, bisa jadi dia langsung lamaran. Oh, langsung gitu. khitbah Setelah gitu. nazar itu ya. Setelah Iya. nazar. Jadi urutannya itu ya. Iya. Jadi bisa jadi dia silaturahmi atau langsung mengkitbah. Iya, Eh, langsung ya. Jadi itu berapa lama kemarin tuh waktunya setelah nazar itu? Nazar itu 2 minggu. Dua minggu ya? 2 minggu dia datang silaturahmi sama orang tua. Nah 2 minggu kemudian khitbah. Berarti kurang lebih sebulan udah langsung diikat Iya. ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, jadi memang cerita dari teman-teman Ica ini Masya Allah luar biasa. Jadi ini istilahnya pelajaran ya dari masa lalu. Siapa sih yang nggak punya masa lalu? Pasti semuanya punya masa lalu. Memang ceritanya yang berbeda-beda. Dan satu lagi, kalau kita berteman sama orang yang ibaratnya gini,
teman kita sama orang yang ini, pasti kita akan ikut kayak gitu juga. Iya. Teman kita sama orang yang baik, pasti kita akan ikut baik juga. Makanya kita berteman bukan milih-milih ya. Ini kan kita berteman milih, tapi kalau untuk berteman yang ke arah yang baik, kenapa tidak? Karena kan udah umur segini, jadi kita tuh untuk mikir ke depan. Untuk main-main tuh enggak lagi ya. Memang kita sebenarnya nggak mau milih-milih teman. Kalau ngikut teman yang ini ngikut, tapi cuma sekedar oh iya iya. betul. Tapi tetap dalam hati tuh Oh, nah ini itu salah. nggak ya itu nggak baik lah Nah. gitu kan. Nggak usah diikutin. Betul. Jadi sebenarnya kita juga bisa mengambil yang positif ya dari Iya, teman. betul. Jadi seperti ini Ica berteman sama Ica kecil nih. Jadi apa yang baik-baik dari dia, Ica bisa ambil. diambil, Dan itu betul. pahala juga untuk dia. Nah, Dan kita juga dengan Tika dan teman-teman yang lainnya. Kita bisa ngambil yang positif-positif, kita bisa diri yang baik-baik. Nah, Itu untuk alhamdulillah. kehidupan pribadi kita. Dan yang jelek ditinggalkan yang pastinya. Jadi sekarang kami nanya yang Ditanya juga. tanya lah. Iya, Adil ya, Beb, ya. ada. Jadi adil. Ya, mau nanya apa bebas? Aduh agak gimana ya? Apa ya? Mau nanya apa ya? Tanya Beb, bebas Beb. Nah, kalau Tika sih selama dekat sama Mersa, yang pengen Tika tanya itu Kok ada agak deg-degan ya? Siap kita jawab Maksudnya Beb. kita nggak mempersiapkan apa-apa. Langsung ya. Kita nggak Langsung mempersiapkan ya. nggak melis apa-apa, nggak ada. Oh. Jadi yang pengen Tika tanya itu seberapa bersyukur Mersa didekatkan sama yang sekarang. Aduh. Jadi nggak Apa? seberapa bersyukur juga sih. Ya apa yang Mersa rasakan, Manfaatnya ya. apa yang Mersa dapatkan. Gitu. Nangis nih. Karena tunggu. udah selama ini gitu kan. Tapi jujur ya, kita kan udah teman dari SMA ya. Gimana kisah-kisahmu dulu? Saya tahu ya Beb ya. Dari mana yang dapat yang ini? Sampai malam masih ingat tuh, sampai malam tengah malam ke rumah, ya Allah, nangis-nangis. Udah ya. Itu masa lalu. Iya. Jadi Ica mau jawab dari pertanyaan Tika tadi, seberapa bersyukurnya Ica bisa sampai bisa mendapatkan seperti yang sekarang Udah ini gitu. didekatkan Udah kayak didekatkan. sekarang. Iya, udah didekatkan ya, maksudnya belum mendapatkan ya, ini masih Ya, didekatkan ya. dekat. Alhamdulillah, Hirobbil Alamin, bersyukurnya itu Masya Allah luar biasa ya. Dan teman-teman Ica juga seperti Ica kecil, Tika, mereka juga tahu gimana kisah Ica sebelumnya. Dan sampai Alhamdulillah Ica didekatkan sama calon Ica yang sekarang. Itu luar biasa, Alhamdulillah ya. Ica pun nggak bisa menjelaskan sedetail apapun sama teman-teman Iya. karena ini belum jadi ya. Jadi Minta doanya aja, semoga dipermudah. tapi kalau dibandingin tetap bersyukur yang ini ya Beb ya. Alhamdulillah, bersyukur sekali sama Karena Allah. Allah ngasih Uh-uh. itu tuh yang lebih baik Iya, lah dari betul, sebelumnya. Uh-uh. Jadi dengan masa lalu Ica yang sebelumnya itu Ica nggak menceritakan siapa, Siapa, atau pokoknya atau bagaimana. Cuman yang bisa Ica ucapkan sekarang itu seperti yang bilang tadi ya, syukur alhamdulillah. Iya. Banyak-banyak bersyukur aja karena emang benar seperti yang bilang teman-teman Ica tadi, kalau emang kita niatnya udah baik, niat kita itu memang untuk kebaikan, seperti menikah itu kan ibadah ya. Jadi kita tuh udah meniatkan yang terbaik untuk diri kita, insya Allah Allah akan mempermudah semuanya. Dan satu lagi, mengubah penampilan, merubah perilaku, cara cakap kita sama teman, apalagi terutama sama orang tua. Nah, insya Allah apapun doa yang kita lantunkan, doa yang kita minta sama Allah, itu Allah pasti akan dengar. Pelan-pelan. Insya Allah. Kalaupun Allah tidak menjawabnya langsung, secara langsung, itu mungkin nanti, besok, atau mungkin Allah simpan, dan itu akan menjadi bekal kita untuk di akhirat kelak. Jadi yang terutama Ica bersyukur ya punya sahabat seperti mereka, Masya Allah. Ica bahagia sekali. Jadi mereka ini selain untuk menjadi motivasi Ica, mereka itu juga senang memberikan nasihat-nasihat. Ya. Pastinya. Ya, namanya kita, namanya teman kita kan Pengen yang terbaik iya, lah. yang salah kita bilang ya kan. Kalau kita ngasih yang salah, ya otomatis kita yang apa ya, berdosa ya. Iya. Apa sih? Tapi kalau Ica ya tipe Ica ya, Ica kalau misalnya nggak suka, tau kan Ica kayak mana orangnya. Ica kalau nggak suka, Ica bilang nggak suka.
Beb, jangan suka gini karena Ica tipe Ica nggak suka mendam. Kalau aku mendam yang ada kita penyakit hati, tau gak penyakit hati? Ini kita nggak usah penyakit hati ya kan, kayak Iya, gitu iya. orangnya. Bukan berarti kita adem ayem kayak gini, kita nggak pernah berantem, kita pernah berantem. Tapi Namanya ya kita yang nama nggak persahabatan tuh pasti ada Beb. pasti ada renggang-renggangnya, Ada, tapi ada. ya nggak seperti diumbar-umbar atau Enggak lah. seperti Intinya kalau kita lagi nggak enak hati ya, intinya kita nggak usah, "Ih, aku benci main, nggak usah perlu kayak gitu ya kan." diamin aja. Diamin aja, nanti baik sendiri ya Beb ya. Udah capek soalnya. Kalau Iya, kita benar. lawan ya tambah. Iya betul. Dia akan baik sendiri. Soalnya gini, ngapain kita Allah aja nggak boleh kita nak kelahi. Itu lebih 3 hari aja kita nggak sapaan. Ya intinya tuh kalau kita tahu kita salah minta maaf, kalau dia masih nggak nerima ya udah Iya, biarin betul. aja. Ya wes, itu Bodoh ya. amat. Ya dosa dia kok gitu Yang kan. penting dosa. kan udah. Tapi minta semenjak maaf. kita, alhamdulillah ya, kita bukannya hijat, kita terlalu kayak ibaratnya tuh berubah itu kayak terlalu wah kali. Intinya kita udah berubah itu sholat kita alhamdulillah nggak ada bolong-bolong ya kan. Ya. Namanya kita hijrah ini kita beransur-ansur ya, Iya. nggak langsung plok gitu, nggak. Namanya kami salah pasti Proses. ada, salah pasti ada kita ya. Iya benar, setiap manusia itu pasti punya kesalahan, cuman bagaimana mereka itu bisa merubahnya, istilahnya seperti yang dibilang Tika tadi, kita tuh harus coba flashback deh, flashback Iya, ke masa lalu betul. kita, apa aja Apa yang udah kesalahan kita kita, perbuat, betul. terus Karena kalau kita tahu itu dosa, yaitu Allah tuh ngingatkan kita terus, ini Betul. salah loh. berarti tandanya Allah Sampai sayang sama kita. sampai kita tuh iya gitu-gitu. Jadi- Intinya Jadi intinya dalam percakapan kita ini apa? Ya, intinya teman-teman, untuk teman-teman yang udah mendengarkan, terima kasih. Terima kasih Iya, telah ya, mendengarkan. Semoga manfaat ya. Semoga bermanfaat inspirasi-inspirasi dari teman-teman Ica yang 2 ini. Dan untuk cerita Ica nanti aja ya next. Nah, dari siapa dulu? Dari Ica dulu. iya. Itu benar. Apapun niat yang kita tanamkan di diri kita, pasti Allah akan mengabulkan, baik itu cepat atau lambat. Istilah gini, Ikhtiar. ikhtiar ya intinya ya. Nah, apa ya, kisah Nabi ya, dia udah Nabi atau Ibrahim ya, dia udah berpuluh tahun dia berdoa. Pas titik untuk dia udah ibaratnya nggak jenuh dia untuk berdoa, dia ngira ya Allah pasti akan mengabulkan doaku pasti. Tapi kita yang cuma sebentar aja berdoa udah ngeluh. Nah, kita bisa belajar dari kisah-kisah Nabi. Kalau Ica jujur ya, Ica pernah kayak gitu. Perasaan udah berdoa lah, perasaan udah gini lah, kok Allah belum juga yang ngasih apa yang Ica pengen kan. Tapi tengok lagi kisah-kisah Nabi, ini aja udah berpuluh-puluh tahun baru dikabulkan. Makanya Ica banyak apa ya, banyak belajar, bersyukur, berdoa. Ya udah, pasti Allah ngasih terus semua. Intinya berdoa, ikhtiar, insya Allah nggak akan kasih kita yang nggak baik-baik, pasti yang baik-baik. Allah nggak akan menyanyiakan umatnya ya, Iya, yang betul. karena seperti yang tadi yang saya bilang, doa itu tuh ada 3 jawaban. Jadi Allah itu bisa mengabulkan secara langsung, Iya, yang betul. pertama. Terus Allah akan memberikan jawabannya itu, akan mengabulkannya besok, Iya, betul. atau Allah akan simpan. Simpan Dan itu dulu, akan menjadi bekal kita di Betul. akhirat. Yang penting itu Tapi Ica jujur loh, Oh. ini Ica pribadi ya, Ica pernah berdoa, ya Allah, mungkin ya Ica dah jujur, ya Allah, perasaan dah berdoa aja nih, kenapa Allah nggak mengabulkan juga? Kita sebenarnya seuzon sama Allah nggak boleh loh, nggak boleh. nggak boleh. Jadi Ica sering baca-baca, dengar ceramah, baca-baca artikel, oh jadi kayak gini. Itulah pelajaran bagi kita. Ini sebenarnya sih bukan pesan dari Ica sendiri ya, sebenarnya udah ada yang lain, tapi Ica untuk mengingatkan aja. Mengingatkan teman-teman. Jadi intinya jangan lupa selalu berdoa yang Iya, baik-baik betul. dan tanamkan niat yang Iya, baik-baik dalam betul. diri kita untuk perubahan kita yang lebih baik lagi yang pastinya ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, Tika, apa nih pesan-pesan yang ingin disampaikan Titik? Dari tadi ketawa mulu. Berapa kali Nggak ada- bahagianya ya? Iya, kita udah terharu-haru gitu. Jangan salah loh, orang Oh, yang banyak iya. ketawa tuh rupanya Menyimpan Oh, sesuatu. Jangan, nggak ya, boleh. Insya Allah enggak. Jadi kalau pesan dari Tika, intinya kan ya itu tadi mengingatkan ya. Iya betul. Kayak jangan lupa sama Allah. Jangan Itu utama itu. Kalau kita lupa sama Allah, Allah lupa sama kita. Betul. Tapi nanti lambat laun nanti Allah tuh
Allah tuh nggak pernah ninggalin kita, cuman ngasih waktu kita tuh udah nikmatin aja dulu, nanti Allah tuh ingatkan kita lagi, kayak nyadarin gitu. Jangan lupa sama Allah. Kalau kita salah, sholat tobat itu nggak pernah lupa. Pokoknya sekecil apapun lah yang dibuat, kayak misalnya kita ingat, buat apa tadi ya, kayak marah sama orang tua, ya Allah aku marah sama orang tua, maafkan aku ya Allah. Memang dalam hati kita minta maaf, tapi nanti buat misalnya mau sholat zuhur, sebelum sholat zuhur sholat tobatlah dulu, biar sholat zuhur kita tuh diterima gitu kan. Walau alam lah ya, ya jangan seuzon ya, jangan seuzon sama Allah, itu aja intinya. Jangan buat apa yang dibenci sama Allah, nah, itu aja. Insya Allah ya, insya Allah pesan-pesan yang kita sampaikan ini ke teman-teman juga sampai. Jadi ini bukan pesan-pesan dari kita juga, seperti yang Bang Ica tadi, ini udah pernah juga disampaikan sebelumnya, tapi kita hanya mengingatkan kembali. Dan teman-teman, mohon maaf jika ada salah-salah kita ya, salah-salah dalam tutur kata kita, karena tapi kita memang real ya, memang karena kita yang seperti ini bukan berarti kita itu udah baik. ya betul. Nah, kita juga masih belajar. Tapi masih banyak perbaikan kita. Benar ya. sekali, kita masih belajar dan minta tolong juga untuk teman-teman jika kita ada salah, hilaf dan tutur kata kita yang nggak baik, ditegur. Mohon ditegur ya teman-teman ya. Untuk teman-teman jangan lupa ya di subscribe channel YouTube Nersa Ada. Jangan lupa di like, comment, and di share juga. Biar semakin semangat buat video ya. Bener, biar semakin semangat buat kontennya. Insya Allah kita akan membuat konten-konten positif. Amin. Karena belum tentu kan kita akan ketemu lagi di tahun depan. Semoga nanti nih video nih buat penyemangat nanti ya. Oh iya, jangan lupa doa biar COVID-19 cepat Amin ya hilang di muka bumi. Allah. Amin. Jadi untuk Buat ini biar kita bisa ya biar kita berdua, Biar tapi kita dengan buka. pasangan masing-masing. Iya, betul. Insya Allah minta doanya juga teman-teman. Semoga niat baik Ica dengan calon Ica dan niat baik Tika dengan calonnya Tika juga Amin, ya dipermudah Allah. sama Allah. Amin, ya Allah. dan juga doain Semoga dikasih kepercayaan segera sama Allah, Amin, ya Allah. dikasih momongan, amin. Doanya ya. Amin. Karena memang kita nggak tahu nih doa siapa yang bakal di respect dan bakal dikabulkan sama Allah. Jadi kita jangan segan-segan, jangan malu untuk meminta doa sama banyak orang. Betul, iya betul. Nah, oke teman-teman, sekian video inspirasi dari kita berdua. Semoga bisa diambil yang baik-baiknya, dan jika ada salah-salah tutur kata maupun perbuatan kita mohon dimaafkan dan boleh ditegur jika kenal sama kita. Ditegur secara langsung atau bisa Karena kami komen suka kritik di bawah ya. ini. Benar sekali. Oke. See you. Dadah. Jangan lupa di subscribe ya, jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.